susah nggak sih maintenance relationship sama orang-orang yang cuek-cuek kayak gini? Biasanya. Sasuke suruh datang konsol ke lu, diem Ini sih. kan, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Lagi sedih nggak? Biasa aja. Anjay. Bukan kamu udah nggak ada dari dulu. Ini ketika ibunya pergi, dia lempeng aja. Ibu pergi. Cuek, stay sedari anak gitu kan. Terus dia main. Stay dari balita. Oh iya, tuh. Main dengan sangat cool. Sehingga orang-orang merasa, wih hebatnya anaknya dewasa. Tapi ini pun nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena dia jadi nggak mampu untuk membentuk connection yang harusnya dimiliki manusia. Lihat ini di beb. Apa sih lu? Kenapa jadi? Ini lihat ada reels lucu banget. Hahaha. Apaan sih lu? Duh, ini tuh lagi statue ini namanya nih, setelan cuek gitu kan. Stasiun lu joget. Hi, cuek itu masa cuek joget? Kalau cuek tuh begini nih. Terus katanya kan soalnya sekarang trennya tuh cowok-cowok cuek itu kayak berkarisma. Apaan lu Sasuke emangnya? Kayak gini tuh. Kagak ada karismanya. Mau jadi apa lu? Limbat. Waduh. Nih. Tapi bener deh, coba dibayangkannya bahwa biasanya tuh kalau di film-film atau di cerita-cerita tertentu, biasanya kan cowok yang tokoh utama itu berisik biasanya kan, yang semangat. Iya. Misalnya siapa tuh Naruto kan berisik tuh. Nobita Kan berisik. Tapi yang justru tokoh-tokoh yang cuek-cuek itu tuh yang menarik. Makanya saya lagi pengen jadi seperti itu. Jadi sesi ini seorang yang akan membawakan, saya bakal cuek sepanjang sesi. Yaudah ya gengs, ya udah hari ini aku aja yang bakal ngomong ya. Dia udah diemin aja lah. Ajak dong, nggak suka begitu. Nih, giliran guys, ini. ketemu lagi dalam podcast Ruang Tunggu. Ruang Tunggu. Takut Gak soalnya jelas kalau nih. dicuekin dikit nanti tahu-tahu bergerak sendiri gitu ya. Gak mau ngomong Aku tahu nih arahnya kemana. Oke. Mau ngomong-ngomong nih soal statue. Iya sih, kenapa sih karakter-karakter cuek kayak gini tuh banyak banget digandrungi sama, gak cuman ya yang baik pun ya, kalau di barat tuh yang cewek-cewek kan, cewek-cewek misterius, cewek-cewek elegan. Kalau yang asik udah Ke bawah suasana. Kalau di Asia itu kebanyakan yang cowok-cowok ya, kayak siapa ya, Sasuke, Dekisugi mungkin. Tuxedo bertopeng. Bertopeng. Atau yang kalau dari drakor zaman dulu, drakor zaman dulu tuh ini nih, siapa, Boys Over Flower. Si kan kalau Lee Min Ho itu kan tokoh utama yang kata kamu yang berisik. Abang saya. Ya, terus satu lagi tuh si Jihu. Tuh kan Jihu tuh yang lebih kayak diem, nggak apa-apa, tiba-tiba bergerak aja. Gitu. Tiba-tiba perhatian gitu. Tapi dia nggak banyak ngomong gitu. Kalau dulu tuh kayak gitu pas zaman-zaman aku tumbuh besar ya, itu Meteor Garden. Nah, itu kan. Ya kelihatan kan umurnya berapa? Ya, Meteor Garden tuh dulu ada tuh si Tomingse. Yeah. Terus ada yang Hua Chelei. Hua Chelei itu yang tokoh yang cuek-cueknya tapi dianggapnya. Oh iya, Jihunya itu kan. Oh gitu. Iya, Jihu. Jadi kan sama Meteor Garden sama Boys Over Flower tuh. Tapi memang katanya yang gitu tuh bikin lebih penasaran. Dia cuek, tapi sebenarnya ada perhatiannya juga. Karena kalau cueknya cuek total, nggak diperhatiin, orang juga males kan untuk meminta sesuatu dari dia gitu. Tapi Iya justru nih, karena kadang-kadang diperhatikan, tim jadi penasarannya. Nah, ini nih yang membuat harusnya gini ya kan, katanya Jadi tuh. kayak gambling nggak sih? Betul. Kan katanya tuh relasi tuh harus dipupuk terus. Tapi kenyataannya ketika nih relasi tarik ulur gitu. Nah, ini yang membuat orang tuh jadi makin penasaran. Begitu. Makanya tokoh-tokoh yang cuek-cuek begitu kan jadinya tuh kayak, aku bisa nggak ya mendapatkan perhatian. Diam-diam perhatian gitu ya. Itu kan mantep banget ya. Tadi kita ngomongin tokoh-tokoh di ini ya, memang banyak kan kita literatur gitu. Sumbernya dari Asia. Film, gitu. atau enggak dari komik. Kalau gitu. yang dari Eropa tuh sama nggak ya? Ada nggak sih yang tahu mungkin kira-kira guys yang di sini? Kalau dari film atau cerita-cerita gitu di barat, yang tadi tokohnya tuh statue gitu. Ada dok, mungkin ini barat ya, di film The Notebooks itu karakternya namanya Noah, yang mainin Ryan Gosling. Om saya. Keluarga lu Lee Min Ho, Ryan Gosling, jauh amat tuh. Gimana si Noah itu karakternya? Iya, si Noah tuh awal-awal kayak ngedeketin gitu, itu dia kayak sosok nggak peduli, cuek gitu ya, terus yang kayak keras kepala gitu. Tapi ternyata dia tuh ngebangun rumah
untuk ceweknya itu, padahal ceweknya udah mau nikah sama orang lain gitu, dia tinggal sama ceweknya gitu. Balik lagi ya, bergerak dalam diam. Iya, pria tidak bercerita, tiba-tiba bangun rumah gitu ya. Alright. Tiba-tiba bangun Menarik negara gitu. Ngomong tuh cerita tuh gimana tuh, ceweknya jadinya mau nggak sama dia? Nah itu kalau misalkan spoiler itu kan, cuman tuh filmnya tahun 2004 sih, jadi kayaknya udah nggak spoiler lagi lah ya. Iya. Cuman intinya akhirnya mereka happy ending. Oh, oke. Happy ending dan sad ending karena meninggal bersama. Oh gitu. Ya. Berarti pesan moralnya adalah kalau pasanganmu cuek, bangun rumah buat dia. Nah, mau tuh langsung tuh. Susah ya kayaknya. Susah hidupnya. Tapi gini nih, in the end gitu ya, si pasangan cuek ini tuh, si cewek-cewek yang ngejar si cowok cuek ini tuh, in the end tuh jarang ada yang bersama si cowok cuek ini. Contoh Sakura sama Sasuke. Sakura tuh suka banget sama Sasuke. Tapi in the Bukan end mereka jadian ya? Enggak ya? enggak. In the end jadian tapi Sasuke-nya nikah sama orang lain dulu. Tapi gitu, in the end tuh kayak nggak happening duluan gitu. Atau kayak Shizuka suka sama Deki Sugini sebagai iya. pakar Doraemon S3 dalam kedoraemonan. Ya. Doraemon Logi. Kenapa Shizuka akhirnya nikahnya sama Nobita kagak sama Deki Sugi? Padahal kan pinteran Deki Sugi. Gitu. Yang cuek-cuek statue-statuan Deki Sugi. Kenapa? Ya. Kenapa tiba-tiba yaudah deh gue Nobita aja. Jadi gini guys, ini adalah fun fact ya. Banyak orang yang mengira kenapa Shizuka nggak mau sama Deki Sugi. Itu salah total. Shizuka mau. Iya. Yang nggak mau Deki Deki Suginya. Karena di cerita itu digambarkan Deki Sugi tuh akhirnya dia menikah dengan seorang tuh yang rambutnya pirang. Jadi kayaknya tuh orang luar negeri, internasional sepertinya. Dan dia mau bule ya, Iya, bule. jadi emang jaringannya internasional. Begitu. Terus Ya. si Deki Sugi ini juga kalau nggak salah jadi presiden kan ya? Ada cerita yang mengatakan demikian, tapi sebenarnya dia cuma menjadi seorang ya peneliti yang sukses begitulah. Oh. Gitu, penelitinya ke bulan dia. Begitu. Begitu. Sedangkan ya makanya itu kan juga ya mereka tertarik dengan ini ilmu pengetahuan. Sedangkan kerjaannya Shizuka main-main doang tuh sama anak-anak bandel kan. Oh, tiba-tiba pergi ke hutan gitu, tiba-tiba pergi ke dasar laut. Itu yang bikin dia mungkin rasa, ah ini bukan circle saya gitu. Nah, fun fact guys. Fun fact Deki Sugi. Oke, tapi susah nggak sih maintenance relationship sama orang-orang yang cuek-cuek kayak gini? Kayak mereka tuh ya kayak kamu aja tadi, susah amat gue ngobrol sama orang kayak tuh kan Chunibyo lagi nih, Chunibyo nih. Kalau nggak tahu Chunibyo nih kalau orang-orang kayak Andreas nih, nyebelin gitu, sok-sok cool. Yang punya ini kayak berasa Punya cerita sendiri. Wah, aku adalah pemeran utamanya. Nah, ini nih Chunibyo nih. Jangan sampai aura saya keluar ya. Kan gitu, model-model kayak gitu. Nah, susah nggak sih untuk memaintain Iya, memaintain orang-orang yang kayak yang setelan cueknya dari sononya gitu. Kalau kita ngambil dari contoh cerita-cerita yang ada, mudah sebenarnya karena low maintenance. Deki Sugi nggak diajak ketika ngumpul-ngumpul, dia nggak pernah protes, nggak marah-marah. Aja, iya. Sedangkan kayak Giant kan, weh kenapa kamu nggak ngajak aku? Gitu, berisik tuh. Nah, dan juga kan cerita-cerita tadi, kayak misalnya ketika Naruto makan mie, Sasuke nggak pernah protes kenapa aku nggak diajak. Jadi gini aja gitu kan. Nah, L that not. itu low maintenance semua. Jadi sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Iya. Tapi buat orang yang mau menjalin relationship sama orang yang setelan cuek, itu tuh susah nggak sih buat kitanya gitu? Kayaknya misalnya contoh deh aku tadi mau menjalin relationship sama kamu. Itu susah nggak sih, kayak apakah itu akan membuat aku jadi attachment issue? Attachment issue. Ya, susah atau enggak, singkatnya adalah tergantung attachment style masing-masing. Aku cuek nih, begini. Kamu juga cuek. Sekarang kita sama-sama begini. Ya udah kita gini. Nah, setengah jam bisa nih begini nih, nggak masalah. Ya udah kita gini aja lah, gimana? Udah deh, bikin podcast diam. Yang jadi problem adalah ketika yang satu ini dia cuek. Bukan silent treatment ya, kita udah bahas silent treatment di episode sebelumnya. Aku bukan silent treatment, diajak ngomong mau ngejawab. Cuma ya cenderung begini, sedangkan kamu misalnya memiliki... Berplato. Iya, berplato. Plato mikir. Oh gini, mikir. Plato mikir. Sedangkan pasangannya terusan bertanya tentang, aku butuh nih untuk ngobrol, aku mau untuk cerita, aku mau apa. Nah, itu yang bikin jadi problem berikutnya. Ini yang membuat kadang-kadang beda attachment styles ya, ini membuat jadi konflik, pertengkaran. Kita bahas aja deh attachment issue gimana. Boleh deh ya. Boleh deh. Kalau kita mau bahas sesuatu, kita masuk dulu dong ke sesi rambutan. Rambutan. Yeay.
Tapi ini karena sudah di bulan Mei ya. Udah nggak musim rambutan Gitu, cuy. ya. Ruang diskusi dan bertukar tanya. Iya, jadi Anjing kayak siapa ini. Ini rambutan kicik. Bagi dong yang merah. Nih kamu yang itu. Jangan. Mak, repot. Kamu ambil yang satu lagi. Ambil satu lagi. Aku bacain yang aku dulu. Terus kamu bacain yang itu. Nempel guys. Nempel. Masih ada nih. Dah, yuk. Sip. Siapa duluan yang baca nih? Aku dulu deh. Boleh. Dok, kayaknya seru deh kalau bahas soal attachment style. Weh. Boleh. Bener kan kata aku Ini bisa juga. nebak ya kita mau Bisa bahas apa ya? Hebat banget, ya. hebat banget. Menurut dokter, dinamika hubungan yang sehat tuh kayak gimana sih? Kalau dilihat dari gaya ketertarikan, soalnya pasangan aku tuh tipe yang anxious attachment. Dan kadang aku capek juga. Karena dia butuh kepastian terus-terusan. Sementara aku tuh punya kesibukan kerja. Baiknya gimana ya dok? Biar hubungan tetap sehat buat kami berdua. Panjang amat pertanyaannya, coba lihat. Ini bolak-balik tuh. Ya. Pertanyaannya kayak pertanyaan dari dosen saya ini. Oh ini, dari gaya keterikatan. Oh, attachment. Iya, gaya ya. keterikatan. Kalau ini nih, gimana caranya kita bisa tahu gaya keterikatan kita sendiri dan apakah itu cocok sama pasangan kita atau enggak? Nah, ya. Aku jadi penasaran, jadi kepikiran. Ada yang namanya love language, ada juga gaya keterikatan. Oh iya, attachment styles. Attachment style. Ya kan mau tahu nih cocok atau enggak. Ini sebenarnya tergantung banget ya. Kalau cowok Aries sama cewek yang Virgo ini mulai kan. kurang cocok ini, ya. Ini gimana tunggu Merkurius bergerak aja dulu. Wes. Oke, attachment style. Kita bakal bahas itu ya. Karena ini salah satu istilah yang lagi muncul banyak juga nih, lagi rame dibicarakan. Iya, jadi selain love language juga ada yang namanya attachment style. Betul. Ya. Kalau dulu Kalau kan- misalnya love language itu apa aja? Kalau love language itu kan yang kita ada words of affirmation, quality time, Iya. receiving gifts, acts of service, sama physical touch. Ini udah sering disalahkan nih kan. Jadi seolah-olah, oh love language-ku tuh word of affirmation. Dia nggak pernah ngomong ke aku. Nah, ini sekarang nih orang-orang udah mulai nih ada aliran yang mulai menyalahkan attachment style. Oke. Attachment styleku kan memang begini, memang aku kan avoidant. Jadi kamu nggak bisa berharap bahwa aku bakal bercerita. Mulai Gitu. banyak ya istilahnya ya. Ada dong. Ya. Oke deh, kita bahas satu-satu biar nggak bingung. Gitu. Attachment style ini tuh apa dan tadi gimana sih biar kalau misalnya attachment style-nya yang sinergi yang dinamis tuh yang bagus tuh kayak gimana? Mulai berat ya bahasanya, sinergi yang Yes, dinamis. yes, gitu. dinamis tuh yang kayak yang bakal cocok tuh yang kayak gimana sih? Oke, nah kita perlu paham dulu tentang apa sih attachment sebenarnya Oke. ya. Kalau kita di email kan, attachment itu kan kita kayak naruh sesuatu, ya, kita melekatkan sesuatu. Iya. Kalau dalam komunikasi atau dalam dunia psikologi, attachment itu adalah gimana cara kita melekat dengan seseorang, gimana cara kita berkomunikasi, Gini, ngobrol. nempel. Ya, itu juga attachment juga sebenarnya. Nah, jadi begini, attachment itu ya ada yang secure, ada yang insecure. Oke. Nah, tapi nanti yang insecure ini pun banyak lagi jenisnya. Kenapa sih ada nih yang namanya attachment style ini? Ini teorinya dari seorang bernama Bowlby. John Bowlby ini adalah seorang psikolog yang dia tuh menghaturkan ide mengenai attachment styles. Oke. Menurut Bowlby, jadi gini, tiap orang itu memiliki keinginan untuk dia tuh membangun relasi yang bermakna dengan seseorang. Ya, Oke. biasanya dimulai dengan seorang anak dengan orang tuanya, anak dengan ibu, anak dengan ayahnya. Jadi nggak harus pasangan ya? Nggak harus, justru awalnya ini berkembangnya dari seorang anak dengan keluarga, dengan orang tuanya. Oke. Makanya kita bisa lihat ya, ini ada anak yang kayaknya dikit-dikit nih separation anxiety, gampang nangis. Ada anak yang ketika ditinggalin, dia cuek-cuek aja main game, gitu kan. Nah, jadi waktu itu Bowlby melihat bahwa kok berbeda-beda nih. Seorang anak dengan ibunya tuh attachment-nya tuh berbeda. Ada yang gampang ditinggalkan, ada yang enggak. Ada yang Terus itulah dia mulai mencoba untuk berpikir, kayaknya desire ini, kayak dorongan ini tuh ada di setiap manusia, tapi kok berbeda-beda ya stylesnya. Iya. Dan waktu itu ketika dia baru menghaturkan ide ini, itu membuat orang bingung. Karena kan ini konsepnya nggak ada, nggak berbentuk. Iya. Ya, kita bisa ngomong orang kelihatan kalau nangis, kita bisa bilang dia kelihatan nih kalau lagi marah. Tapi tadi attachment ini kan suatu konsep yang abstrak, nggak berbentuk. Iya. Lalu berikutnya ada seorang bernama Mary Ainsworth yang dia tuh mencoba untuk mengecek, ibaratnya nih si Bowlby bener nggak sih nih idenya nih, gua cek kayak gitu. Oke. Cross check ya dia, Cross-check. cross checking. Nah, ini menarik nih. Jadi ketika nanti kita menjelaskan tentang model penelitiannya seperti apa, tiba-tiba jadi make sense. Nah, Oke. penelitian itu disebutnya sebagai strange situation, jadi Oke. situasi aneh.
Bentuknya seperti gini nih, anggaplah ada suatu ruangan di mana di ruangan ini tuh ada banyak mainan. Lalu seorang ibu dan seorang anak masuk ke dalamnya. Di situ anak kan bakal main ya dengan mainan di situ, interaksi sama ibunya. Lalu dalam strange situation ini, si ibu akan dipisahkan dari ruangan tersebut. Jadi ibunya tiba-tiba pergi. Nah di situ, di luar dari ruangan itu, ada peneliti sama ada ibu yang melihat ini anaknya ngapain ya ketika ditinggalkan. Dari situ, gimana respon anak tersebut itu bisa menggambarkan attachment style si anak tersebut ke depannya bagaimana. Nah, yang secure attachment ya. Jadi orang-orang mungkin ngira gini, ih anak ini pinter ya ketika ditinggalin ibunya dia diem, nggak nangis. Tapi justru itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Kenapa nggak baik? Karena gini, attachment yang secure itu harus diawali dengan anak ini perlu menyadari ketika ibunya nggak ada. Iya sih. Kan? Dalam satu ruangan, dia biasa main, terus ibunya tiba-tiba pergi, dia harus kaget. Dia harus menyadari, ini ada kehilangan Minimal di sini. nanya ya. Betul. Dia mungkin akan gelisah, dia mungkin akan nangis. Tapi, pada anak-anak yang secure attachment ditemukan itu, ketika dia merasa gelisah, ngerasa nggak nyaman ketika ibunya hilang, dia punya kemampuan untuk self-soothing. Dia bisa untuk membuat diri sendiri menjadi nyaman. Main misalnya, dia main mobil-mobilan, sampai sesekali melihat ke arah pintu. Gitu. Lalu setelah beberapa saat ibunya kembali, anak ini akan tampak senang. Dia meluk ibunya, terus dia jadi happy lagi. Nah, itu yang kita bilang sebagai secure attachment. Nah, dan ini artinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya anggaplah kita berpasangan nih, tiba-tiba aku nggak bisa menghubungi Sora. Ya. Dalam situasi itu, harusnya aku bakal khawatir dulu. Aku bakal mikir, biasanya di message nih orang bales nih. Ketika ini nggak bales, aku perlu sadar dulu ada sesuatu yang berbeda. Nah, tapi aku punya kemampuan untuk menenangkan diri sendiri. Ya. Misalnya, mungkin kalau jam segini, mungkin lagi tidur siang, atau mungkin lagi ngobrol sama temennya, mungkin lagi bekerja sesuatu. Sehingga aku bisa menenangkan diri sendiri. Setelah nanti kamu kembali dan memberikan kabar, sorry tadi aku habis ngetik sesuatu, aku jadi ngerasa lega, tenang, dan hubungannya baik-baik lagi. Nah, itu adalah attachment yang secure, yang aman. Tapi ternyata, nggak semua anak seperti itu. Nah, ada anak-anak yang justru menunjukkan perilaku yang berbeda. Misalnya nih ya, ada perilaku anak-anak yang ketika ditinggalkan ibunya, dia langsung gelisah, langsung nangis. Dan walaupun ada mainan di situ, dia nggak memainkan itu. Dilempar. Bener-bener pokoknya langsung overwhelmed banget, dia nangis, teriak-teriak supaya ibunya balik, tapi ibunya nggak balik. Gitu kan. Lalu ketika akhirnya orang tuanya kembali nih, ibunya kembali ke dalam ruangan tersebut, si anak ini jadinya nggak tenang juga. Dia menjadi sangat takut karena, wah aku ditinggalin nih barusan. Nah, pada kelompok seperti ini dikategorikan ya oleh Mary Ainsworth sebagai yang namanya itu adalah anxious attachment. Yang tadi. Ya, kenapa dibilang anxious? Karena dia cemas. Dia ditinggalkan, lalu setelah ibunya kembali, dia bukannya lega, dia jadi makin cemas, nanti ibu bakal meninggalkan aku lagi. Gitu. Nah, itu adalah yang anxious attachment. Nama kerennya clingy. Nempel ya. Nempel terus-terusan. Makanya tuh ketika ibunya kemana, dia nempel terus, nggak bisa pisah-pisah. Nah, lalu ada juga kelompok anak-anak yang lainnya, yang ini ketika ibunya pergi, dia lempeng aja, ibu pergi. Cuek, statue sedari anak gitu kan. Terus dia main. Statue sedari balita. Main dengan sangat cool, sehingga orang-orang merasa, wih hebat ya anaknya dewasa. Ketika ibunya kembali pun, dia tidak tampak lega, nggak tampak senang. Biasa aja, cuek aja. Nah, ini yang digambarkan sebagai pure blood statue. Wah, benar-benar tuh yang gitu. Mama sudah kembali. Gitu. Nah, ini yang orang-orang mungkin menganggapnya, wah hebatnya anaknya mandiri. Tapi ini pun nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena dia jadi nggak mampu untuk membentuk connection yang harusnya dimiliki manusia. Sekarang bayangkan kalau misalnya dalam situasinya, ibunya harusnya biasa pulang di jam tertentu. Tiba-tiba ibunya nggak pulang, dia cuek-cuek aja. Siapa tahu ibunya lagi mengalami masalah. Dia jadi nggak kepikiran untuk gimana menghubungi siapa untuk bisa ngebantu itu. Nah, ini yang disebut sebagai avoidant attachment. Di sini orang-orang bingung, avoid itu menghindari. Sebenarnya apa sih yang dihindari oleh seorang anak ini atau seseorang dengan avoidant attachment? Yang dia hindari adalah perasaan. Perasaan kangen, perasaan khawatir gitu, perasaan takut. Jadi akhirnya dia menekan itu semua. Itulah yang membuat ketika ibunya pergi, sebenarnya dia ada perasaan takut, ada perasaan kangen. Tapi tidak diutarakan. Betul, jadi ditekan sama dia semuanya. Begitu. Nah, yang ini kita nyebutnya cold, dingin. Kalau yang tadi anxious clingy, yang ini cold. Lalu ada juga golongan anak-anak yang ini unik, agak kombinasi dari keduanya. Disebutnya disorganized attachment.
Nah, anak-anak Berantakan. berantakan. Yang disorganized ini, peneliti akan melihat seperti ini. Anak ini ketika ditinggalkan ibunya, dia bakal kewalahan, dia bakal nangis, dia bakal ketakutan, nggak mampu menenangkan dirinya sendiri. Lalu ketika ibunya kembali, dia marah sama ibunya. Dilempar mainan, dimarah-marahin. Lalu disuruh, udah mama pergi aja, aku nggak sayang mama. Mamanya pergi, nangis lagi. Nah, ini yang dibilang kayak get mad at people, push people away, push people away, and then get mad at them for leaving. Dia nyuruh, udah kamu pergi aja. Kok kamu malah pergi sih ninggalin aku? Nah, kebayang sesuatu? Kebayang. Seru nih kalau udah kebayang sesuatu. Nih. Kan banyak nih kalau aku lihat ya di Reels atau di TikTok kayak tinggalin aku sendiri, terus tinggalin, kok kamu tinggalin aku sendiri sih? Iya, tepat sekali. Dan ini juga banyak yang aku temukan ketika keseharian ya ketemu dengan pasien itu. Seringkali ceritanya ini terutama dari anak-anak yang remaja. Ada satu circle persahabatan. Terus dia merasa kayak ini mereka asik sendiri tanpa aku. Ya udahlah, aku tinggalin aja mereka, biarin aku nggak butuh mereka. Terus melihat teman-temannya senang. Kok mereka jahat sih sama aku? Gitu. Kita kan rasanya tuh pengen nyentil, gitu. Kan elu yang ninggalin, begitu. Tapi sebenarnya orang-orang seperti ini kan juga menderita. Iya, Karena dia sebenarnya berharap ketika dia pergi, orang-orang ini bakal, yo jangan gitu. Pengennya tuh untuk diemong. Dipuk-puk, diemong begitu. Iya. Tapi teman-teman ini kan nggak tahu. Teman-temannya cuma taunya, oh ya udah kayaknya dia lagi pengen sendiri. Iya, begitu. karena perbedaan si attachment-nya itu ya, perbedaan si Betul, apa tadi itu attachment styles-nya itu. Betul sekali, begitu. Dan akhirnya perbedaan attachment styles ini yang ketika dicampur adukan dalam sebuah komunitas bisa jadi konflik satu sama lain. Apabila semua di situ ya anggaplah nih semuanya sepakat untuk 100% orang semuanya secure attachment, dunia aman. Semuanya anxious, semuanya clingy, aman. Semuanya avoidant, aman. Cuma diem-dieman aja gitu. Semuanya stay semua. Semuanya gitu kan. gini. Begitu. Semuanya berplato. Nah, jadi yang problem adalah tadi ketika ada perbedaan itu. Oke, menarik. Jadi dalam sebuah relationship itu nggak cuman soal love language, tapi soal attachment style juga berpengaruh ya. Betul. Dan kalau kita ngomong attachment ini biasanya memang spesifik antara satu orang dengan orang lainnya. Dari tadi kan banyak nih dari kamu ngasih contohnya ibu, anak, ayah, anak, ya orang tua dan anak gitu. Ini berhubungan nggak sih sama pola asuhnya? Bagus, ini berpengaruh sekali. Karena tadi kan Bowlby yang mengaturkan teori tersebut sama Mary Ainsworth yang melakukan penelitiannya, melakukan itu semuanya sama-sama observasi pada anak. Pada anak, betul. Betul, karena memang berpengaruh dari situ. Mungkin kita sedikit bahas ya tentang gimana sih pola asuh yang membentuk anak-anak seperti ini. Nah, kita mulai dari yang secure attachment dulu. Pada secure attachment, seorang anak itu tetap mengalami stresor. Jadi dia nangis, ya. Orang tuanya akan mengizinkan anak ini frustrasi terlebih dahulu, lalu orang tuanya bakal datang dan menolong dia. Nah, kita dulu banget pernah bahas yang namanya good enough parenting. Ini kan ini kondisi yang parenting yang baik, di mana dia nggak menjadi orang tua yang sangat buruk, tapi juga nggak menjadi yang sangat baik. Anaknya nangis, dibiarkan untuk frustrasi, lalu ibunya atau ayahnya bakal datang ngebantu, dan pada situasi seperti ini, apabila dilakukan secara konsisten, anak bakal belajar bahwa masalah bisa terjadi, tapi akan ada orang yang membantu saya. Gitu. Entah dia perlu menangis atau mungkin dia perlu meminta tolong gitu. Jadi harapannya seiring waktu dia jadi merasa aman di dunia yang penuh dengan masalah. Nah, berarti itu yang secure tuh. Yang insecure berarti pola asuhnya nggak seperti ini. Pada insecure yang tipenya anxious, yang cemas, biasanya terjadi karena orang tua yang tidak konsisten. Ketika anaknya nangis, kadang disamperin, kadang enggak. Namanya anak kan coba-coba ya. Aku nangis dengan 50 desibel. Mamaku tidak datang. Coba naikin 70 desibel. Nangis makin kencang, teriak makin kencang. Baru orang tua datang. Berikutnya dia pas coba lagi, baru nangis bentar datang orang tuanya. Berikutnya ketika dia nangis banting barang, baru orang tuanya datang. Nah, pola asuh yang tidak konsisten ini membuat anak jadi berpikir, kayaknya aku harus nangis lebih kencang deh. Baru orang tuaku bakal datang. Atau dia jadi takut, wah gimana nih kalau suatu saat aku butuh bantuan, orang tuaku nggak mendengar. Itu membuat dia jadi ngerasa, udahlah aku nempel terus aja supaya aku selalu mendapatkan rasa aman tersebut. Gitu. Dan akhirnya dalam relationship, ini yang membuat dia jadi ngerasa, wah kalau aku message pasanganku sekali nggak dibales, mungkin aku harus message 7 kali. Gue harus miss-call 20 kali. Gitu kan. Ketika itu mungkin aku harus teriak, aku harus marah supaya dia mau untuk mendengarkan aku. Gitu. Padahal bisa jadi pasangan ini ya mau ditelepon berapa ratus kali pun mungkin memang lagi nggak available saat itu. Nah, itulah tadi pola asuh yang inkonsisten
yang membuat seorang anak menjadi berkembang dengan pola attachment yang anxious. Oke. Nah, gimana dengan yang avoidant? Kalau avoidant ini, si anak waktu kecil, dia juga pernah menangis, dia pernah meminta bantuan orang tuanya, tapi biasanya itu dicuekin. Oke. Ya, tidak diberikan atau mungkin malah diomelin. Oke. Nah, anak-anak yang tumbuh dalam situasi seperti ini, dia menjadi berproses dan berpikir, ngapain nangis ya? Oh yaudah. Ngapain aku minta tolong? Nggak ada pertolongan Nggak ada datang pertolongan kok. datang juga, Gitu. iya. Terus apalagi ketika dia nangis, diomelin. "Shh, jangan nangis, berisik, ganggu tetangga. Dia jadi berpikir bahwa memunculkan perasaan itu adalah sebuah dosa. Oke, bener. Akhirnya dia berpikir, udahlah, ditekan aja semua perasaan. Oke. Tumbuh jadi Sasuke. Gitu. Iya lagi. Tapi kamu tahu kan kenapa Sasuke sekul itu? Kenapa tuh? Karena kan keluarganya semua. Oh. Pada saat dia kecil dan kakaknya. Oh. Nanti iya. disensor ya kata tersebut. Iya, Dipip soal kakaknya. Dan mungkin tuh ya ketika dia cerita ke teman-temannya, aku lagi berduka, udahlah, kamu harusnya bersyukur aja gitu ya. Kamu masih disisain sama kamu gitu. Berpikir positif kamu gitu. Mungkin tuh akhirnya udahlah, aku tekan aja semua gitu. Oke. Sasuke, Menarik ya, setuju. menarik ya gitu. Nah, Jadi ada yang satu lagi. apa? Yang tadi, yang apa? Satu lagi. disorganized. Disorganized. Ya betul. Disorganized ini terjadi karena pola orang tuanya juga disorganized juga, berantakan juga. Oke. Biasanya gabungan orang tua ini menjadi sosok yang memberikan rasa aman, sekaligus memberikan trauma bagi anaknya. Oke. Begitu. Jadi orang tuanya ngebantu orang tuanya, tapi ntar di situasi lain dimarahin abis-abisan, mungkin mengalami pemukulan, Oke. sehingga anaknya jadi bingung. Ini sebenarnya pertolongan datang atau enggak sih? Oke. Gambling, semua hal itu kayak gambling, Iya, bakal ada atau betul, enggak. betul. Kalau aku sekarang nangis, apakah aku bakal diomelin atau aku bakal dipuk-puk? Oke. Nah ini makanya biasa terjadi pada situasi keluarga yang memang orang tua itu nggak harmonis. Jadi dia juga nggak pernah ngerasa aman. Nah akibatnya tadi dia jadi tumbuh dan bingung. Aku butuh kehangatan dari orang, tapi aku juga takut. Aku butuh teman-temanku, aku pengen ngobrol sama mereka, tapi aku takut. Udahlah, aku mundur aja. Loh tapi kok mereka nggak ngejar aku? Oke. Gitu. Agak repot ya. Oh repot, itu kasihan, sebenarnya kasihan sekali dengan seperti itu. Karena mereka pun nggak memilih jadi seperti itu. Iya. Mereka cuma dilatih tanpa sadar untuk menjadi seperti itu. Ini ingetin aku sama satu karakter. Karakter di buku kamu yang nyebelin banget. Oh ya, si Lalin. Ya Lalin kan kayak gitu. Iya. Di buku itu ya, seorang wanita yang menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Iya. Nah, Lalin itu digambarkan sosok dengan attachment yang tadi, disorganized itu. Iya. Ada bab yang dimana Sumpah dia itu tuh, nyebelin banget oh sih. iya, saya juga kesel yang nulisin. Siapa sih ini gitu? Kan gue yang nulis gitu. Jadi itu dia digambarkan berkonflik dengan keluarganya yang dan ada tuh dalam ceritanya itu dia minta dadakan. Aku mau minggu ini jalan-jalan sama kalian. Loh nggak bisa, ini orang tuh sudah punya acara sendiri. Terus dia, tuh kan kalian nggak peduli sama aku. Iya. Gitu. Terus dia marah, terus kenapa sih orang tuaku begitu? Nah jadi itu situasi yang membuat saya kesel loh juga, yang nulis kayak kesel nih, nyebelin nih orang gitu. Padahal saya nulis itu. Anda yang menciptakan, Anda yang Karena kesal. memang ada yang seperti itu. Ya. Iya sih. Oke, mikir ada berapa persen sih persenannya kayak orang yang secure sama yang insecure sama attachment-nya ini tuh berapa persenannya? Kan tadi yang insecure tuh ada 3 kan. Yang secure tuh kan secure aja dia, Betul, aman-aman aja. Yang secure tuh ada berapa persen sih di dunia ini, seluruh Kalau orang di dunia? secara penelitian itu sekitar 50-60%. Jadi tergantung tempatnya. Banyak dong berarti. Cukup, tapi sekitar 50-an%. Indonesia mungkin 58. Aduh. 50% itu yang secure. Jadi artinya kalau ada 100 orang, 50 di antara ini sebenarnya mampu untuk membangun relationship yang secure. Dan itulah ketika ketemunya nih orang yang secure dengan orang yang secure sama-sama, wah itu tuh bagus relationship karena mereka bisa komunikasi secara asertif, gitu kan? Oke. Mereka bisa untuk misalnya bilang, aduh, boleh nggak sih kita minggu ini bareng-bareng? Soalnya aku lagi kayaknya nggak nyaman buat ketemu orang. Oke. Nah, orang-orang yang diomongin gitu pun ngerasa, oh ya nggak apa-apa kok, thank you udah ngomongin itu ya. Nah, itu kan enak ya kalau hubungan seperti gitu kan. Nah, tapi itu hanya sekitar separuhnya, 50%. 50% doang 50%. Nah, lalu kalau misalnya yang anxious itu sekitar ya agak yang anxious berbeda. itu yang tadi clingy ya? Yang clingy itu mungkin sekitar 20-an persen. 20-an Ya, persen. anggaplah 20 biar gampangnya ya. Lalu kalau avoidant juga sekitar 20%. Jumlahnya sama. Nah, lalu untuk yang disorganized itu lebih sedikit, sekitar 10%. Oke. Artinya dalam 10 orang yang ada dalam satu kelompok, kita bisa perkirakan 5 di antaranya attachment secure,
2 itu clingy, 2 Dua itu itu yang avoidant. hold, ya avoidant, satu lagi itu yang disorganized. Disorganized, Dan oke. kasihan kan dalam 10 ini, kadang-kadang satu ini nih yang disorganized ini yang jadinya nggak ditemenin, karena dianggapnya ini nyusahin nih anak Nyusahin, nih. iya. Begitu. Tapi bisa nggak sih attachment style ini tuh berubah seiring waktu? Kalau misal love language kan mungkin aja bisa berubah kan. Kayak atau enggak kayak MBTI juga bisa seiring waktu berubah gitu. Bisa nggak sih kalau si attachment style ini berubah seiring waktu? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena tadi kan ini terkait dengan caregiver atau orang-orang yang terdekat dari dia. Oke. Misalnya anggaplah dia dibesarkan di keluarga yang abusif, alkoholik, orang tuanya ibunya suka marah-marah. Dia akan cenderung untuk tumbuh nih di kondisi yang jadinya dia avoidant, yang cold, atau dia akan disorganized. Disorganized, Tapi anggaplah betul. dia bisa tiba-tiba diasuh oleh keluarganya yang lain yang lebih hangat. Yeah. Nah, pelan-pelan dia bisa untuk belajar bahwa nggak apa-apa nih untuk aku menunjukkan perasaan. Tapi seiring dengan waktu sudah berjalan dan dia sudah lebih kaku, biasanya kalau udah usianya 18 ke atas ya, masa remaja selesai, itu kan cenderung relationship itu udah, bukan relationship, kayak kepribadian orang tuh udah lebih kaku. Udah lebih kebentuk. Iya, Jadi iya, walaupun iya. bisa berubah, kemungkinan agak lebih sulit. Inilah yang mungkin dia membutuhkan proses terapi, mungkin Oke. dia butuh untuk journaling dan mengenali itu. Iya. Oke deh, kalau kayak gitu, kan tadi pertanyaan dari yang si rambutan tadi tuh, attachment styles-nya itu kan si pasangannya anxious attachment gitu, sedangkan dia sibuk. Gimana kalau kita jawabnya dimasuk ke sesi semangka? Wah, boleh tuh. Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong kakak. Halo, mau tanya solusi. Jadi solusinya gimana nih kalau misalnya pasangan lu ternyata adalah seseorang yang insecure, yang punya attachment style yang insecure, Oke. atau ya ternyata lu sendiri. Oke. Kalau menurutku ya paling pertama adalah jangan buru-buru ngejudge. Oke. Kita cenderung cepat untuk ngejudge orang hanya karena orang ini berbeda dengan kita. Kita Oke. cenderung untuk suka ngobrol, begitu ada orang diam, kita langsung ngejudge. Wah, avoidant nih. Avoidant nih gitu kan. Avoidant. Atau sebaliknya orang-orang yang mungkin kumpulan introvert gitu kan, yang Oke. lagi ngumpul gini statue semua gitu. Ada satu orang masuk, halo kawan-kawan semua, langsung, iya apa sih ini orang norak banget. Kita cenderung cepat untuk ngejudge. Oke. Nah, jadi jangan buru-buru ngejudge. Makanya tadi aku bilang, orang-orang dengan attachment yang insecure, mereka pun nggak mau jadi seperti itu. Oke. Jadi jangan buru-buru melabeli seseorang ya. Yes. Jadi kayak wah dia cuek, avoidant gitu. Karena bisa jadi orang itu nggak menyadari, dan tadi kalaupun menyadari, dia juga nggak mau. Dia Iya. juga maunya jadi attachment yang secure. Secure, Ya, betul. karena gitu, sering Siapa kali sih yang orang- mau insecure? Betul. Dan pasien-pasien yang cerita ya, dia pun mengatakan gini misalnya, ya aku tuh ketika pasanganku misalnya dia nggak ada kabar, misalnya lagi main bola gitu. Dia tuh ngerasa nggak tenang juga. Jadi kayak, aduh apa dia beneran main bola ya? Atau jangan-jangan dia lagi asik sama temannya, dia ngelupain aku. Gimana kalau nanti dia ngomong ke temennya, ih kayaknya lebih asik ngobrol sama kalian daripada sama pasanganku. Iya. Dia pun Overthinking menderita. ya, overthinking, Dia iya. pun menderita karena itu. Jadi seringkali orang-orang ini datang dan bilang, saya nggak mau mikir kayak gini. Nah, tapi bayangin ketika dia ketemu sama pasangannya bilang, kamu tuh terlalu clingy. Udah tahu dia, nggak usah dikasih tahu lagi. Terus kasih tahu lagi ya. Kan, jadi pertama jangan buru-buru ngejudge, dan kita perlu pahami ada cerita di balik itu. Ada cerita Iya. kenapa seseorang memiliki Seperti pola itu, iya. seperti itu. Oke? Oke. Nah, lalu setelah kita sama-sama berniat nih, ini mau untuk dikembangkan ya, mau untuk mengembangkan diri lebih baik lagi, kita bisa melakukan yang namanya tuh belajar attachment style versi sebaliknya dari yang kita alami selama ini. Waktu kita bahas tentang love language kan kita juga sekilas ya pernah bahas bahwa jangan jadi terlalu kaku. Love language itu mengatakan bahwa kita bisa loh untuk belajar cara-cara lain untuk mencintai. Nah, sama kalau dalam attachment style kita ngajak orang-orang ini untuk belajar sisi sebaliknya. Oke. Contoh, pada anxious attachment, kan dia sangat takut ditinggalkan, dia sangat takut berpisah. Pokoknya harus selalu ada orang bersama dengan dia. Iya. Berarti kira-kira sisi sebaliknya apa? Sisi sebaliknya berarti dia ya harus secure gitu. Yes, dia harus bisa belajar untuk ketika lagi nggak sama orang itu, Iya. tetap merasa secure, tetap merasa Iya. aman. Disinilah kita ngajak dia untuk mengenali pikiran yang muncul. Misalnya ketika yang sering ceritanya ya, pasangan saya lagi main futsal. Gitu. Terus dia langsung mikir, wah ini pasti akan ninggalin saya, dia akan nganggap teman-teman lebih asik. Oke. Kita ngajak dia untuk secure dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi dia belajar statue gitu. Iya, Dia belajar jadi stylean cuek. Jadi ya Oke. udahlah dia melakukan itu, aku bakal melakukan hal yang lain. Dia mungkin akan belajar untuk ngobrol sama teman-temannya, mungkin untuk membaca buku, mungkin untuk menulis, untuk dengerin musik. Oke. Pokoknya ngajak dirinya sendiri untuk merasa nyaman dengan itu. Oke, gue cukup yakin nih, begitu lu ngomong kayak gitu,
pasti akan ada di kolom komentar. Gimana kalau ternyata apa yang di pikiran gue bener? Betul, bisa seperti itu. Jadi ternyata gimana? Pas gue mikir kayak, wah ini nih cowok gue main futsal, terus gue mau jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia gini, jangan dia nggak bisa dikabarin ya. Banyak lah, terus ternyata oke deh gue mencoba untuk stay true gitu. Ternyata si cowoknya beneran melakukan hal tersebut. Oke. Itu gimana? Possible, itu ada possibility seperti itu. Iya. Itu kemungkinan kita bakal bisa bahas di satu episode sendiri kan ya, tentang kepercayaan, tentang trust issue. Iya. Tapi aku kan bilang gini, kalaupun memang demikian, bisa jadi emang hubungan itu nggak bisa dipertahankan. Ini udah bukan tentang attachment lagi. Fine, Ya. yes, that's good. Ini adalah mengenai trust. Tapi itu tetap perlu diproses. Iya. Karena setelah itu dia bakal menjalani relasi dengan orang lain lagi. Betul, Yang itu jadi yang kasihan penting adalah, ya. ada orang datang nih, baik nih. Halo, aku izin dulu ya, aku mau main badminton sama temanku. Langsung. Karena ada unfinished business Yes, ya. dia langsung, Oke. pasti kamu pengen untuk bla 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 gitu. Jadi dia Oke, perlu oke, diajar oke, untuk oke. gimana nih move on juga dari mantannya. Dan itulah dia perlu memperbaiki attachment style dia supaya orang berikutnya yang beneran berharga nggak jadi korban. Gak jadi korban. Oh, jadi tetap harus diproses ya. Betul. Kenapa gue punya attachment issue seperti ini atau nggak gue punya attachment style seperti ini gitu. Yap. Jadi mungkin memperbaiki bukan supaya dia dan pasangannya saat ini balik lagi, tapi supaya dia lebih mendapatkan orang yang lebih baik, yang lebih berhak untuk itu, dan dia berhak buat bahagia. Oke, untuk memaintain relationship selanjutnya. Betul sekali. Oke, Gitu ya, emang nah, ya manusia jadi- itu emang harus tetap berkembang. Selalu. Nah, itu tadi untuk yang anxious attachment. Berikutnya, kalau yang avoidant, yang cuek. Ya. Orang-orang seperti ini, dia selama ini mungkin ngerasa aman. Iya. Jadi jarang orang dengan yang cold ya, yang anxious, yang avoidant attachment datang untuk konsultasi. Karena Oke. dia ngerasa nggak ada masalah. Iya sih. Justru ketika dia datang, tiba-tiba ketemu sama psikiater atau psikolog, kan dia harus terbuka. Iya. Bukan kayak itu yang dia avoid selama ini. Iya sih. Gitu. Iya. Nah, biasanya- Sasuke suruh datang konsul ke lu, diem Ini sih. kan, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Lagi sedih nggak? Biasa aja. Anjay. Bukan kamu udah nggak ada dari dulu, gitu kan? Kesel kayak, ngapain kamu kesini? Gitu, marah jadinya. Makanya di Konoha nggak ada psikiater. Nggak laku. Nah, jadi kalau gitu, biasanya nih orang-orang dengan yang avoidant attachment ini datang karena diminta Iya. oleh pasangannya. Iya, iya, Diajak iya. tuh, kayak yuk kita bareng-bareng konsultasi. Disitulah biasanya kan datang dan bilang, saya ngerasa nggak ada yang salah dengan saya. Gitu, dengan kayak, saya merasa nggak ada yang salah. Gitu kan. Terus baru, Kenapa sih harus gini? kan biasa gitu kan. Terus baru deh kita ngobrol-ngobrol dan dia mungkin menyadari, iya sih mungkin kadang-kadang dia tuh ngerasa ada nih yang pengen aku omongin sama pasanganku. Tapi dia ngerasa, udahlah males. Nah itu tuh, Ah, kita iya, iya. point out, itu tuh avoidant. Oh, oke. Kamu menghindari untuk berhadapan dengan suatu konflik. Konflik, betul. Dengan anggapan adalah aku telan aja semuanya, dan itu pun nggak bagus juga. Nah, kita Oke. bisa mengajak dia untuk sebaliknya, yaitu belajar untuk menjadi vulnerable. Oke. Belajar untuk menyampaikan, sorry nih sebenarnya aku ngerasa nggak nyaman kalau kamu terusan menghubungi aku ketika aku lagi main bola nih sama teman-temanku, sama teman-temanku, gitu. iya. Dan dalam proses terapi kita bisa mengajak untuk I sentence. Buat teman-teman yang belum tahu I sentence, pernah lo kita bahas di episode sebelumnya ya, kan tentang Iya, iya, iya. aku merasa nggak nyaman ketika gini. Jadi dia dilatih untuk itu. Ini aja udah susah banget. Karena ingat, bagi orang-orang dengan avoidant attachment, yang namanya memunculkan perasaan tuh dosa besar banget. Iya. Seolah-olah kayak, wah aku pasti akan dianggapnya lemah atau apa. Oke. Nah, disitulah kita perlu untuk memberitahu, being vulnerable, ya menjadi rentan untuk terbuka, bukan berarti kelemahan. Oke. Kamu tetap bisa untuk menyampaikan perasaan kamu tanpa perlu tampak lemah. Oke. Inilah orang-orang yang memegang prinsip bahwa pria tidak bercerita, boleh bercerita. Gitu, tetap Oke. boleh kok. Ya. Dan itu yang berarti kita ajarkan pada orang-orang dengan attachment yang tadi, yang avoidant. Oke. Fun fact, si anxious attachment dan avoidant attachment, ini jodoh loh. Jodoh. Jodoh. Lah, terus gimana? Jadi ada penelitiannya yang menemukan ini polanya. Orang dengan anxious attachment yang clingy, dengan yang cold, yang avoidant ini, mereka tuh sering jadi pasangan. Oke. Padahal kan kalau kita tadi lihat kalkulasinya ya, ini berantakan nih kalkulasinya Iya, nih. iya. Tapi dalam hidup nyata, itu sering terjadi. Kita menyebutnya itu ada anxious avoidant trap. Jadi emang kayak jebakan. Oke. Itu menarik lagi tuh kalau kita bahas ya. Menarik Itu ya. menarik bahwa karena masing-masing itu ada kayak keinginan untuk saling menyembuhkan satu sama lain.
Rescue fantasinya jalan. Bisa. Ya? Jadi orang misalnya anggaplah nih aku ini kan cold Oh, gitu, aku kamu clingy, yang aku clingy. Kan begitu melihat gitu kan. Ih, dia keren. Aku Apa mau sih nempel ini? lah sama Gitu. dia gitu. Apa sih ini? Nah, pada saat itu kan terjadinya adalah kamu pengen untuk membuat aku menjadi lebih cair. Oke. Dan aku pun ketika melihat gini, jadi ada semacam di dalam diri itu kayak mungkin aku akan aman dengan orang ini karena aku jadi nggak perlu untuk berusaha dalam relationship ini. Iya. Soalnya ini biar dia aja semua yang mengerjakan, Oke. gitu kan? Jadi drive-nya dari awal tuh sudah ada. Tapi yang sering terjadi adalah kenapa disebut sebagai anxious avoidant trap? Ini jadi jebakan. Iya. Akhirnya terjadi adalah aku sibuk. Nah, main misalnya. Terus kamu meminta untuk ngobrol. Ayo hubungin Terus aku, aku, ngobrol. Ayo kita sleep call. Nah, aku merasa nggak nyaman. Udahlah, aku makin cuekin. Iya. Semakin dicuekin, yang anxious, yang Semakin clingy, ngejar. semakin ngejar. Terus aku makin ngerasa nggak nyaman. Semakin kau kejar, semakin ku jauh. Akhirnya tuh nggak saya selesai seperti itu. Tapi mereka juga tidak bisa langsung pisah. Iya. Karena, yang tadi kita omong di awal nih, si avoidant ini kadang-kadang memberikan respons yang baik. Oh. Dari 10 kali diajak sleep call mungkin, ya udah deh, ayo. Iya. Buat bahkan, gimana kamu hari ini? Nah, yang sekali itu tuh semacam kayak hadiah besar. Reward Wah, banget. reward ya, banget. rewarding Kayak banget. menang lotre gitu, menang undian. Sehingga kamu jadi berusaha lagi untuk gimana supaya berikutnya ini terjadi lagi. Padahal tadi yang avoidant ya, yang cold itu, mungkin melakukan itu cuma supaya udahlah biar nih anak diem nih. Biar nggak minta-minta lagi. Nah, ini yang sering kadang-kadang jadi masalah dalam relationship dan biasanya dalam proses terapi kami mengajak untuk mengenali pola tersebut. Oke, Begitu. fun. Nah, yang agak lebih ribet adalah apabila attachment itu yang disorganized. Karena berarti dia benar-benar butuh banget untuk mengenali kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa merasakan demikian, kenapa berperilaku demikian. Oke. Karena nggak cukup, kita cuma bilang, ya kalau kamu nggak mau ditinggalin, jangan ninggalin. Kalau kamu nggak mau diturunin di tengah jalan, jangan teriak ke pasanganmu, turunin aku sekarang. Di Gitu tol. Ya dia juga tahu gitu bahwa ngomong kayak gitu tuh nggak masuk akal. Tapi dia perlu untuk memahami kenapa seperti itu. Sebenarnya ketika kamu bilang turunin aku sekarang, apa sih yang kamu harapkan? Oke. Gitu. Ketika pasanganmu beneran, ya udah deh kamu turun deh gitu. Kira-kira maksud dia tuh gimana sih? Karena yang sering terjadi kan dia juga nggak paham dengan pikiran. Orang kita bilang disorganized kok. Oke, ya berantakan. Iya, ya di sekarang pikiran. ada orang yang nggak tahu hidupnya, tiba-tiba disuruh menebak dia maunya apa. Oke. Ya nggak bakal bisa. Oke. Gitu. Oke. Nah, dalam proses kita mengenali itu, mengembangkan, sangat terbantu dengan adanya journaling, dengan menuliskan. Oke, baru aku mau nanya. Ini prosesnya bisa bisa diterap pakai journaling nggak sih? Bisa. Bukan terapi sih, bisa bisa kita lacak pakai journaling nggak Betul. sih gitu? Karena begini, kenapa journaling itu ngebantu? Ini kan sesuatu yang nggak disadari. Ini semua terjadinya otomatis. Langsung tiba-tiba aku merasa takut bakal ditinggalkan dia. Langsung tiba-tiba merasa, orang ini kayaknya clingy banget. Aku merasa terganggu dengan dia clingy. Itu semua otomatis. Dengan journaling, membantu kita untuk memproses itu. Ya, Oke. apa sih yang dilakukan ketika journaling itu? Kita menuliskan tentang pikiran, perasaan, perilaku. Oke. Apa yang kita pikirkan. Dan ini bukan cuma sekedar berpikirnya dia jahat. Tapi Oke. kita deskripsikan bagian mana sih yang membuat kamu merasa bahwa dia jahat. Atau dia merasa bahwa aku nggak berharga. Nggak cukup sampai situ. Oke. Kita ngajak dia untuk menuliskan bagian mana dari hal tadi yang membuat kamu nggak berharga. Kata-kata apa. Oke. Gitu. Iya. Nah, lalu perilaku, apa yang dia lakukan ketika itu? Nah, Oke. misalnya, ya saya waktu itu telepon dia 20 kali. Setelah 20 kali telepon dia, apakah kondisinya lebih baik atau enggak? Iya. Itu kan dengan dia menuliskan, enggak sih. Nah, jadi itu memberikan awareness tersebut. Oke. Oke? Nah, lalu pelan-pelan ya dia ajak untuk mengubah gimana gaya komunikasinya, gimana untuk mengubah dia attachment styles-nya, dan itu bisa, tapi memang butuh waktu banget. Oke. Begitu. Dan Jadi juga emang nggak sekali jadi ya? nggak bisa. Dan juga ini kan karena tadi yang Sora pernah diskusikan tadi, ini terkait dengan masa lalu. Kalau kita tanyakan gini, kira-kira pola asuh orang tuamu seperti apa, kemungkinan dia nggak ingat. Iya Tapi sih. kita bisa mengingatkan gini, perasaan yang serupa seperti ini pernah kamu rasakan kapan ya? Kapan? Oke. Bisa jadi orang yang jadi anxious tadi karena dia pernah diselingkuhin di relasi sebelumnya. Oke. Bisa Iya. jadi bapaknya bilang, papa pergi beli susu, nggak balik-balik, gitu kan. Jadi akhirnya dia jadi merasa nggak aman dengan hal Iya. tersebut. Oke. Nah, jadi dengan kita mengajak dia untuk mengenali, kapan sih sebelumnya kamu pernah merasakan yang serupa seperti ini, itu membantu dia untuk menyadari, oh, sekarang ini kisahku yang terjadi sekarang, itu berbeda dengan kisahku yang dulu. Oke. Gitu.
Iya, 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 paham. Kalau misalnya journaling bisa membantu, aku jadi pingin tahu deh, journaling itu bisa dimulai dari nulis apa? Kadang-kadang bingung tau kalau nge-journaling kayak, mau ngapain sih gitu, nulis apa sih gitu. Terus kalau ngelihat orang jurnalnya bagus-bagus gitu. Tapi pas giliran aku mau nulis jurnal, aku bingung mulainya dari mana. Oke. Ada tips nggak mulai journaling itu dari apa? Dari kata apa gitu atau enggak? Dear diary itu pun nggak apa-apa. Ya, karena gini, kita perlu menangkap. Journaling itu sebenarnya kan kita menangkap ide-ide dalam kepala kita. Kita tangkap lalu kita tuliskan. Oke. Ya, karena kadang-kadang ide itu sangat cepat jalannya dalam kepala kita perlu melambatkan. Ada orang yang mengeluhkan, aduh tapi nulis tuh lambat, aku cepetan ngomong. Justru emang tujuannya supaya melambatkan. Pikiranmu ini terlalu cepat sehingga perlu untuk dilambatkan. Dan saat itulah kita bisa menuliskan pikiran, perasaan, perilaku. Sesimpel itu aja. Jadi bukan cuma kejadian. Ya. Bisa nggak sih dimulai dengan kayak, ya kayak tadi kan, Dear Diary. Hari ini aku merasa... Bisa. Gitu bisa kan? Jadi bukan cuma teman-temanku ninggalin aku, itu kan kejadian. Kejadian. Nah tadi, sekarang ditinggalkan, aku merasa gimana. Oke. Apa yang aku pikirkan saat itu. Lalu saat itu apa yang aku lakukan? Dah simple, pikiran, perasaan, perilaku. Gitu. Karena dengan kita menuliskan itu, kita jadi merasa, oke, aku jadi paham. Belum tentu berubah, cuma paham aja. Lalu ketika nanti berikutnya terjadi lagi, bisa jadi dia akan menemukan pattern, kok setiap kali pasanganku main bola, aku menjadi marah. Gitu kan. Nah dari situlah kita bisa mengajak dia untuk mengolah. Sebenarnya yang bikin dia marah ini, main bolanya, atau pasangannya nggak ngajak dia, atau karena apa. Jadi membuat dia benar paham, memahami tentang, oh ini loh. Baru setelah dia memahami, bisa bergerak bagaimana untuk memperbaiki itu. Jadi journaling itu adalah proses kita memahami kenapa kita seperti itu dan kenapa kita merasakan hal itu. Tepat sekali. Bisa juga untuk planning, ya. Misalnya berikutnya apabila pasanganku main bola, aku akan begini-gini. Jadi dia kayak nge-briefing dirinya sendiri. Ya supaya nanti nggak pas hari H bingung kan kayak, wah pasanganku ninggalin aku, nggak ngasih kabar, atau ini wah lagi nonton drakor nih, kalau cewek gue lagi nonton drakor, ini pasti sampai 12 jam ke depan nggak bisa dihubungi. Gitu kan. Nah, jadi dia butuh juga untuk nge-briefing dirinya apa yang bakal dilakukan ketika itu terjadi. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kalau punya hobi itu ngebantu? Sangat-sangat bisa ngebantu. Jadi ketika pasangan kamu punya hobi, ya kamu juga punya hobi untuk dilakukan gitu. Betul, begitu. Yang penting tadi kan kita tahu bahwa pasangan ini tetap ada, walaupun dia lagi nggak menghubungi kita. Aku mau sekilas bahas tentang namanya object constancy. Jadi object constancy itu begini. Anggaplah ya, ini ada bendanya. Ting. Oke guys, ini gelas ya. Ada ya? Ada. Sekarang ini masih ada nggak? Masih. Sekarang? Masih. Masih ada nggak? Masih, gue masih bisa Masih lihat. Ada. Nah, teman-teman di kamera, di ini yang di rumah nggak bisa melihat ini, tapi sebenarnya dia masih ada, cuma off cam aja. Nah, dalam kondisi kita menangani seorang dengan cemas perpisahan, yang terjadi begini, dia tuh melihat selama ini kelihatan artinya ada, ketika dia nggak kelihatan artinya nggak ada. Kita mau ngajak untuk ngeliat kayak tadi, ketika ini lagi nggak kelihatan, dia tetap ada, cuma off cam. Nah, itu yang kita bilang object permanence, bahwa benda itu tetap ada. Dan ini kan yang menyebabkan kenapa seorang anak ketika misalnya ditinggalkan ibunya, dia nangis karena ketika dia melihat ibunya nggak ada, artinya ibunya hilang. Lalu untuk menggantikan posisi si ibu, kadang ibunya memberikan nih boneka. Iya, gitu ibunya kan juga kan nggak akan serta-merta tiba-tiba berubah jadi lele ya. Enggak gitu, nggak bakal. Nah makanya kan ketika lagi pergi, nih kamu ditemenin sama boneka. Boneka ini jagain kamu. Nah itu adalah namanya tuh kayak dia perwakilan dari ibunya. Itu yang membuat anak ini jadi bisa memeluk boneka tersebut. Dia tahu ibunya nyaman. Ketika ibunya pulang, udah dilempar bonekanya, dia kembali ke ibunya. Itu yang perlu diajarkan. Dalam hal ini, bisa jadi tadi ketika misalnya dia lagi sama pasangannya, terus pasangannya perlu pergi, dia perlu untuk menyadari pasanganku tetap ada. Cuma lagi nggak di hadapanku saja. Lalu do something else yang membuat dia ngerasa nyaman. Begitu. Kemampuan soothing self itu ya? Self-soothing. Self-soothing gitu ya? Self-soothing itu ya. Menarik juga tentang attachment style ini. Aku baru sadar juga gitu. Banyak ya istilah dalam relationship gitu. Love language, attachment style gitu ditambah gitu. Kayak pelajaran hidup tuh terus ada lagi dan ada lagi gitu. Tapi ya itu namanya hidup kan berkembang terus ya. Jadi untuk sampai sebenarnya banyak orang yang sudah secure juga di attachment style-nya, dia udah secure gitu.
Bisa nggak sih yang secure ini jangan kamu ubah jadi insecure? Betul. Hanya karena kamu punya problem yang belum selesai di sebelumnya ya. Betul, makanya untuk yang secure bagus pertahankan itu. Oke. Orang yang secure bisa tiba-tiba jadi insecure. Bisa jadi nih, dia secure sebelumnya, dia ngomong ke pasangannya, aku keberatan deh kalau kamu gini-gini. Wah, ketika ngomong pasangannya meledak. Bisa jadi dia berubah jadi insecure, ya jadi insecure. avoidant. Ya Iya. udahlah, nggak usah ngomong deh. Nah, itu kan iya. yang kita perlu menyadari juga bahwa kita perlu sama-sama berkembang. Oke. Terus sama-sama belajar untuk jadi lebih baik. Harapannya sih, ya kalau bisa ya 100% orang di dunia relationship-nya secure, itu dunia damai sekali. Damai ya. Oke. Fun today juga pembahasannya. Aku belajar banyak banget sih hari ini. Kalau misalnya ternyata orang-orang tuh punya attachment style yang berbeda-beda gitu. Selain love language juga ada attachment style yang berbeda-beda. Coba kalian di kolom komentar, kira-kira attachment style kalian tuh apa sih yang sekarang gitu, atau mungkin pasangan kalian. Tapi balik lagi, jangan buru-buru ngejudge ya kalau itu berbicara tentang pasangan kalian gitu. Kayak gitu aja kali ya. Oke. Karena nggak banyak juga sebenarnya. Ini pembahasannya dalam banget soalnya. Betul. Dalam banget. Dan attachment yang paling bagus adalah attach dengan channel podcast Ruang Tunggu. Jadi supaya kita terus ter-attach ya teman-temannya. Jangan lupa tuh Di subscribe dan nyalain nyalakan notifikasinya juga. Yes, dan juga attachment dengan teman-teman tetap dijaga ya. Kirimkan video ini semua ke teman-teman kalian, kepada teman-teman SD, SMP, SMA. Kemarin grup pecinta musang udah, apa sekarang ya ini ya? Berarti grup mancing. Nah, ke grup mancing kalian masing-masing, baik memancing keributan maupun memancing ikan ya. Oke. Supaya tetap terjaga attachment-nya. Oke? Oke, jangan lupa juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau di link yang ada di bawah di description box. Oke? Betul sekali. Oke guys, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Pod Ruang Tunggu dan atau, Instagramnya Andreas di Dr. Andreamon. atau Sora di @littlesora. Yeay. Dan sampai jumpa di podcast Ruang Tunggu berikutnya. Nantikan kami setiap Sabtu karena kita percaya di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Yeay, bye-bye. Mau lanjut marah-marah nih yang tentang tadi nih. Aku nggak mau marah-marah sama kamu, aku ngambek. Kenapa kita tuh lebih sering marah sama orang-orang terdekat kita atau nggak orang yang kita nggak kenal sama sekali? Dok, padahal kan saya orang tuanya sendiri. Kenapa sih dia malah galak banget? Sedangkan saya lihat dia ke temen-temennya itu baik-baik aja, fun aja. Chill. Karena ada dua yang kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama adalah ketika kita lagi marah, yang perlu kita kenali adalah tujuan kita bukan menghilangkan marah, tapi anger management.